Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita kembali belajar lewat video yang Ibu upload di YouTube ya. Di pertemuan sebelumnya, teman-teman kalian yang luring pun Ibu tidak memberikan materi karena membahas mengenai tugas-tugas yang ada mengenai tugas yang Ibu upload di GCR terkait bagaimana menggambarkan grafik persamaan garis lurus yang benar. Jadi sudah ada kelas yang Ibu dan mereka bahas mengenai tugas yang ada di GCR. Dan bagi kalian yang tidak sempat dibahas, ya nanti kalau ketika kita tatap muka terbatas, ya kalian bisa bertanya langsung ke Ibu ataupun bisa japri Ibu mengenai tugas kalian yang di GCR ya, mengenai tugas menggambar. Oke. Sekarang seperti yang kalian lihat di layar ini, di halaman 149 kita akan bahas bagaimana menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Oke. Sebenarnya kemiringan ini sudah kita singgung di awal, di awal perkenalan kalian untuk persamaan garis lurus, di mana bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Oke, Y sama dengan MX tambah C, di mana M adalah koefisien arah atau kemiringannya. Jika M bernilai positif, maka grafik akan miring ke kanan, dan jika M bernilai negatif, maka grafik akan miring ke kiri. Saya harap kalian masih ingat, karena itu adalah konsep dari persamaan garis lurus. Oke, dan hari ini kita akan pelajari bagaimana sebenarnya menentukan berapa nilai M dari persamaan garis lurus. Seperti yang kalian lihat, ada gambar gambar tempat tidur ya, yang tempat tidur bersusun. Ada tangga. Jadi di tangga itu kan, kalau ada kalian pasti entah itu mungkin di rumah kalian yang punya tangga, atau biasa lihat rumah tetangga yang ada tangganya, rumah kayu biasanya seperti itu. Kalian akan lihat bagaimana kemiringannya, karena tidak mungkin kan ada tangga yang lurus saja ke atas, pasti dia ada kemiringan tangga tersebut. Nah, untuk mengetahui kemiringannya berapa, inilah yang akan kita pelajari, berapa kemiringan tangga tersebut. Kalian bisa lihat pada gambar ada 50 cm. Apa itu 50 cm? Artinya jarak ujung tangga kemana? Ke tempat tidur. Oke? Jarak ujung tangga ke tempat tidur. Sedangkan yang 150 cm adalah tinggi dari tangga tersebut. Baik, kita lihat. Kalau dari pembahasan yang ada di bukunya halaman 150, untuk menentukan kemiringan ada rumus. Menentukan kemiringan itu perubahan panjang sisi tegak atau vertikal. Tegak berarti Y ya, perubahan panjang sisi tegak atau vertikal berarti Y-nya ya. Per dibagi perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal berarti sumbu X. Bisa dikata kemiringan sama dengan Y per X atau M sama dengan Y per X. Kalian bisa lihat di layar yang Ibu bagikan ini, di live board. Wow, banyak yang tidak Ibu hapus. Oke, rumus umumnya M sama dengan Y per X. Perubahan panjang sisi vertikal per perubahan panjang sisi horizontal. Oke, M sama dengan Y per X. Inilah rumus umum dari kemiringan atau M. Sekarang kita lihat. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat. Ayo kita amati tabel 41 halaman 150. Sini ada tabel, ada persamaan garis, dengan persamaan garisnya itu Y sama dengan 2X. Salah satu titik yang dilalui adalah titik 1,2. Oke, berarti titik yang dilalui adalah 1,2. Oke, sekarang lihat. Ini persamaannya Y sama dengan 2X. Untuk menggambarkan grafiknya, kalian sudah pelajari bagaimana menggambarkan grafiknya, berarti kita buat dulu prosesnya.
dengan menentukan titik-titik apa saja yang dilalui. Sementara pada tabel sudah ada ketentuan, sudah ada yang dituliskan di situ. Sudah ada yang dapat diketahui titik yang dilalui adalah titik 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Ini titik yang dilalui 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Artinya di sini kan Y-nya 2. Berarti di sini X-nya 1 ya, 2 kali 1. 2 sama dengan 2. Oke, betul. Jadi ini titik yang dilalui 1,2. Setelah itu berapa nilai M-nya kita akan lihat. M-nya ternyata di sini adalah 2. Kenapa? Karena M tadi adalah perubahan panjang sisi vertikal atau Y per perubahan panjang sisi mendatar atau yang horizontal atau X. Y per X. Y-nya 2, lihat di titiknya yang dilalui, Y-nya 2, X-nya 1. 2 per 1, 2 bagi 1 sama dengan 2. Meskipun pada dasarnya kalian dengan melihat saja persamaannya kalian sudah bisa tentukan. Contoh ya, ini Y sama dengan 2X persamaannya. Dari persamaan kalian pasti sudah bisa tentukan, oh M-nya berapa, kemiringannya berapa. Ya ini, koefisien dari X adalah 2. Jadi M-nya sama dengan 2. Tapi kalau dirumuskan, masuk ke dalam rumus, kenapa bisa 2? Ya itulah, M sama dengan Y per X. Ini titik yang dilalui berarti M sama dengan 2 per 1. Oke, 2 per 1. 2 per 1 sama dengan 2. Inilah M-nya. Jadi seperti ini anak-anak. Kemarin Ibu sudah, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah bahas bagaimana menentukan M. Jika dilihat dari persamaannya saja kalian sudah bisa menentukan, oh M-nya segini Bu. Contoh ya. Ini Y sama dengan 2X. Berapa M-nya? 2, bernilai positif. Atau Y sama dengan 2X tambah 1. Berapa M-nya? 2. Karena M itu adalah koefisien dari X. Berapa M-nya? 2, oh bernilai positif. Y sama dengan negatif 3X. Berapa M-nya? Negatif 3. Ya kan? Ini sudah kita bahas. Tapi ketika dimasukkan ke rumus, dengan melalui titik-titik yang dilalui dari persamaan tersebut, kita bisa tentukan M sama dengan Y per X. Y-nya seperti yang kita lihat ini, titik yang dilalui 1,2 berarti X-nya 1, Y-nya 2. Kita masukkan ke dalam rumus M sama dengan Y per X. Y-nya 2, X-nya 1. 2 bagi 1, 2. Ini rumusnya. Oke. Kita buka lagi bor baru. Kita lihat persamaan yang lain di bukunya. Seperti yang kalian lihat nomor 2 Y sama dengan negatif 2X. Oke, sebelum saya bahas nomor 2, ini gambar. Saya harap tanpa Ibu jelaskan lagi bagaimana menggambarkan grafik yang benar, karena sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Jangan sampai ada yang bertanya, Bu kenapa gambarnya seperti itu ya. Ini sudah Ibu bahas. Y sama dengan 2X. Dari persamaan kita bisa lihat C-nya adalah 0. Ketika C sama dengan 0, maka garis atau grafik tersebut akan melewati titik 0,0. Seperti yang kalian lihat pada gambarnya, ini melewati garis 0,0 dengan kemiringan ke kanan karena M-nya bernilai positif. Oke, untuk nomor 2, kalian bisa lihat Y sama dengan negatif 2X persamaannya, dengan titik yang dilalui adalah titik negatif 1,2. Nah, untuk titik yang dilalui, pasti ada lagi pertanyaan muncul, Bu kenapa tiba-tiba kenapa bisa ada itu titik negatif 1,2? Bagi kalian yang sudah mengerti bagaimana menentukan titik, pasti bisa jawab. Ya kita masukkan tergantung dari berapa daerah asal apa-apa nih bilangan yang anggota dari daerah asal yang kalian ambil. Contoh kemarin Ibu ambil mulai dari negatif 1, 0, 1, 2. Kemudian kita dapatkan titik Y-nya ya. Untuk X sama dengan negatif 1, masukkan ke dalam persamaan, didapatlah titik Y-nya. Untuk X sama dengan 0, masukkan ke dalam persamaan, didapatlah titik Y-nya. Nah, titik-titik yang didapatkan X, Y, itulah titik-titik yang dilalui. Jadi jangan bingung lagi. Ini negatif 1,2 termasuk salah satu titik yang dilalui. Oke? Salah satu titik yang dilalui adalah titik negatif 1,2. Jadi seperti itu. Dan sampai bingung lagi, Bu, kenapa bisa ada titik negatif 1,2? Nah, ini adalah salah satu titik yang dilalui. Bagaimana bisa mendapatkan titik tersebut? Ya, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Masukkan daerah asal itu tergantung berapa bilangan angka-angka saja apa yang kalian mau masukkan ya. Bilangan-bilangan apa saja.
Mau mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ataupun mau mulai dari 0 saja bisa, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya bisa. Intinya kalian pahami prosesnya untuk menentukan titik, setelah itu baru digambarkan. Kalau kalian salah menentukan titik pasti salah gambar. Oke, ini nomor 2, grafiknya miring kiri karena M-nya sama dengan negatif 2. Kenapa bisa M sama dengan negatif 2? Dimasukkan ke dalam rumus. Lihat titik yang dilalui negatif 1,2, 2 dibagi negatif 1. Oke, M sama dengan 2 dibagi negatif 1. 2 dibagi negatif 1 adalah negatif 2. Oke, sekarang kita lihat nomor 3 dan 4-nya. 3 dan 4 itu persamaannya Y sama dengan 2X kurang 4. Kalau kita lihat persamaan, kita bisa tebak bahwa M-nya itu 2 Bu, karena kan koefisien dari X-nya adalah 2. Dengan C-nya adalah berapa? C-nya adalah negatif 4. Bukan 4 ya, tapi sebut juga tanda di depannya 4. C sama dengan negatif 4. Oke, kita bahas ya. Ini lihat di whiteboard. Y sama dengan 2X dikurang 4. Ini adalah M-nya, C-nya adalah ini ya, negatif 4. Titik yang dilalui apa? Ya, untuk menentukan titik yang dilalui ya masukkan daerah asal atau nilai dari X itu. Kalau kalian memasukkan 0, contoh ya, salah satu titik yang dilalui, masukkan saja, kita masukkan angka bilangan 0 ya, X-nya 0. Untuk X sama dengan 0, maka masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan 2 kali 0 dikurang 4. 2 kali 0, 0 dikurang 4, negatif 4. Jadi titiknya adalah 0, negatif 4. Ini salah satu titik yang dilalui, 0, negatif 4. Oke. Terus ini 2 kali 0, 0 dikurang 4, negatif 4. Ini salah satu titik yang dilalui untuk menggambar ya. Sekarang kalau kalian mau gambar dengan titik yang dilalui adalah titik 0, negatif 4. Oke. Ini dengan 0, negatif 4. Ingat, saya mau hapus. Baik, kita hapus, terus kita buat bor baru. Kita akan gambar. Aduh, saya pikir tadi garis lurus, malah jadi bengkok. Nah, oke, kita akan buat 0, negatif 4. Di sini titik 0, 0, negatif 4 berarti X-nya 0, Y-nya negatif 4 ya. Berarti di sini dia. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Berarti titiknya kita warna hijau supaya beda. Ini titiknya ada di sini, melekat di sumbu Y. 0, negatif 4. Nah, kalau kita mau gambar, tadi Y sama dengan 2X kurang 4 berarti dia garis miring kanan. Bisa saja langsung kalian gambar dengan satu titik yang kalian ketahui. Intinya dia melewati titik ini, 0, negatif 4. Lurus manjang ya. Tapi karena di layar ini terbatas ya, ini memanjang lagi. Jadi seperti ini gambar grafiknya dia. Dengan melewati titik 0, negatif 4. Kita akan lihat bagaimana kemiringannya, bagaimana M-nya. Oke. Jangan sampai kalian salah paham, langsung dibagi M sama dengan dengar ya. M sama dengan Y per X. Terus Y-nya tadi berapa? Sorry, ini ya. Y sama dengan M sama dengan M sama dengan Y per X. Titik yang dilalui 0, negatif 4. Terus dimasukkanlah. Y-nya berapa? Negatif 4. X-nya berapa? 0. Negatif 4, bagi 0 sama dengan negatif 4. Salah. Negatif 4 bagi 0 itu bukan negatif 4, tapi tak terdefinisikan. Jadi ini tidak bisa dipakai M sama dengan Y per X langsung dimasukkan
titik yang dilalui. Kenapa? Karena ini sudah ada pergeseran. Kita pakai M sama dengan Y per X ketika garis tersebut melewati titik 0,0 atau C-nya sama dengan 0. Contoh lah tadi, Y sama dengan 2X bisa kalian pakai langsung. M sama dengan Y per X. Tapi ketika ada nilai C-nya, C bukan 0,0, C bukan 0. Contoh ya ini, Y sama dengan 2X kurang 4, C-nya kan negatif 4. Oke? Bukan 0. Berarti yang kita pakai adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke? Jadi ini seperti yang Ibu tulis sama aja sebenarnya. YM sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Perubahan panjang sisi vertikal per perubahan panjang sisi horizontal. Jadi saya ulang. Rumus M sama dengan Y per X berlaku ketika C sama dengan 0 atau grafik tersebut melewati titik 0,0. Tapi ketika C-nya bukan 0 atau grafik tersebut tidak melewati titik 0,0, maka M sama dengan M yang dipakai adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke, jelas ya? Catat baik-baik itu. Jangan sampai kalian nanti salah paham, salah ngerti, langsung saja dibagi. Padahal ada rumus yang sudah saya berikan. M yang dipakai ketika C bukan 0 adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Sebagai contoh seperti ini. Tadi titik pertama yang didapat dengan persamaan ini, persamaannya Y sama dengan 2X kurang 4, titik yang didapat adalah 0, negatif 4. Ingat ya, 0, negatif 4. Kita akan buat titik berikutnya ya. Itu titiknya 0, negatif 4. Kita buat lagi titik apa saja yang dilalui. Untuk X sama dengan 1 lagi yang kita ambil, maka Y sama dengan, ini persamaannya tadi 2X kurang 4. Ingat, jadi 2 kali 1 dikurang 4 ya. Untuk X sama dengan 1, 2 kali 1 dikurang 4. 2 kali 1 berapa? 2. Dikurang 4, negatif 2. Jadi titik yang didapatkan 1, negatif 2. Dan apa tadi? 0, negatif 4. Nah, ini dua titik yang dilalui. Inilah yang kita masukkan ke dalam rumus. M sama dengan Y2 dikurang Y1. Mana Y2? Ini boleh negatif 4 dikurang Y1 dikurang 2. Ini negatif 4 Y2 dikurang Y1 2 per X2. X2 nya ini 0 dikurang X1. Ini 1. Sekarang kita masukkan negatif 4 dikurang 2 berapa? Oke, negatif oh sorry, 1, negatif 2 ya, 1, negatif 2. Sorry tadi ini X nya 1, ini X nya 1, Y nya negatif 2. Baru saya tulis 1,2. 1, negatif 2 dan titik kedua 0, negatif 4. Kita masukkan ke dalam rumus. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2 ini bisa kita ambil negatif 4 dikurang negatif 2. Di sini ada dalam kurung. Negatif 4 dikurang negatif 2 per X2 nya 0 dikurang 1 ya. Oke, X1 nya 1 ya, ini dia. Oke, X2 nya 0, X1 nya 1, jadi 0 dikurang 1. Negatif 4 dikurang negatif 2. Kurang dengan kurang ketemu, berarti negatif kali negatif positif. Negatif 4 tambah 2 berapa? Negatif 4 tambah 2 berapa? Negatif 2 dibagi 0 kurang 1, negatif 1. Negatif 2 dibagi negatif 1, 2. Jadi M sama dengan 2. Oke? Jadi saya ulang. Untuk mendapatkan M ketika C-nya bukan 0, pakailah rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Bagaimana menentukan X1, Y1 atau X2, Y2? Ya, carilah titik-titik yang dilalui oleh garis tersebut. Bagaimana menentukan titiknya, Bu? Ya, pakai proses yang sudah Ibu jelaskan. Sama seperti tadi, kita dapatkan titik 0, negatif 4 dan
Titik yang berikutnya 1, negatif 2. Tidak apa-apa dibolak-balik, yang mana X1, yang intinya pasangannya ya. X1, Y1 kalian ambil 1, negatif 2. X2, Y2 nya yang kalian ambil 0, negatif 4. Tidak apa-apa. Atau bisa saja yang kalian ambil, kalau Bu X1, Y1 nya 0, negatif 4, tidak masalah. Karena tidak mempengaruhi nantinya ketika masuk ke dalam proses. Untuk lebih jelasnya saya berikan lagi contoh ya, supaya kalian lebih jelas ketika C-nya bukan 0,0. Karena kalau untuk C sama dengan 0, ketika C sama dengan 0 gampang saja ya M sama dengan Y per X. Tapi ketika C-nya bukan 0, ya inilah kalian biasa keliru karena langsung pakai Y per X, padahal harusnya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke, kita lihat untuk nomor 4, Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Inilah persamaannya. Kita akan gambarkan. Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Ini persamaannya. Berarti kita akan pakai rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke, kita cari dulu titik yang dilalui oleh negatif 2X tambah 6. Kita masukkan untuk X. Untuk X sama dengan 0 ya, kita ambil. Maka Y sama dengan negatif 2 kali 0 ditambah 6. Negatif 2 kali 0, 0 tambah 6, 6. Berarti titik yang didapatkan adalah 0,6. Ini titik pertama atau X1, Y1 nya. Terus lanjut, kita buatkan lagi 2 titik ya. Untuk X sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam rumus. Y sama dengan negatif 2 dikali 1 ditambah 6. Negatif 2 kali 1 berapa? Negatif 2 ditambah 6 berapa? Positif 4. Jadi titik yang didapatkan di mana ya, saya tulis sini ya. Ya, lanjut sini. Berarti Y yang didapatkan adalah negatif 2 kali 1, negatif 2 tambah 6, 4. Berarti titik yang didapatkan adalah 1,4. Oke, sudah ada 2 titik yang didapatkan, 0,6 dan 1,4. Inilah titik yang akan kita masukkan ke dalam rumus. Oke, kita buat bor baru. Tidak usah kita hapus yang tadi, supaya kalian lihat. M sama dengan, oke, kita tulis dulu, sorry. Berapa tadi titiknya? Nih, titiknya adalah 0,6 dan 1,4, oke. X1, ini 0,6, X1, Y1 dan berapa tadi? 1,4. Inilah kita masukkan ke dalam rumus. M sama dengan Y2 dikurang Y1, 4 dikurang 6 dibagi X2 dikurang X1, 1 dikurang 0. 4 dikurang 6 negatif 2. 1 dikurang 0, 1. Negatif 2 bagi 1 negatif 2. Jadi M sama dengan negatif 2. Kalau kalian mau gambarkan bisa saja 2 titik ini yang kalian gambar, terus tarik garis yang melewati titik tersebut sehingga terbentuklah grafiknya. Oke, saya rasa jelas ya bagaimana menentukan M untuk C sama dengan 0 dan bagaimana menentukan M untuk C yang bukan sama dengan 0. Kalaupun ada yang kurang jelas silakan kalian bertanya di kolom komentar. Tapi kalau malu bertanya di kolom komentar karena dilihat sama temannya, silakan bertanya japri ibu karena sudah banyak temannya juga yang sering japri ibu untuk bertanya. Atau bisa bertanya nanti pada saat kita tatap muka langsung. Saya rasa cukup untuk materi hari ini bagaimana menentukan kemiringan garis lurus. Oke, untuk sebagai bahan tambahan referensi ibu bisa share link yang bisa kalian buka. Oke, kita lihat di Google materinya. Ya, menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Oke, ini di ruang guru kalian bisa buka juga cara mencari kemiringan. Siapa yang pernah naik pesawat terbang? Oke, mudah-mudahan ada ya. Saya rasa juga kalian-kalian di sini, teman anak-anakku sekalian pernah ada yang naik pesawat. Di sini dibahas kalau contohnya yang ada di sini di ruang guru adalah naik pesawat.
Kalau tadi di buku tangga, banyak contoh sebenarnya. Sini jelas juga, panjang juga ya, lengkap. Jadi ini bisa kalian buka untuk materi yang ada di sini yang di ruang guru, lengkap juga. Ini bisa jadi bahan referensi kalian, tambahan referensi selain apa yang ibu jelaskan. Kalaupun kalian masih kurang jelas. Ini saya bisa bagikan contoh ya di kelas 8. Berapa kemarin yang belajar? Ibu bagikan di kelas 8B. Oke. Nanti ini ibu teruskan saja di kelas-kelas kalian. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Untuk materi kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton, sudah belajar. Semoga apa yang kalian tonton itu bermanfaat bagi kalian dan dapat kalian mengerti dan pahami. Nanti ada tugas di GCR akan ibu upload. Oke, ibu akhiri saja video pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.